Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel Hening Wijayanti. Now we will talk about simple past tense. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi sosial, struktur kalimat, dan unsur kebahasaan kalimat yang berpola simple past tense. Wow, I think it's so interesting, right? Please stay on my channel Hening Wijayanti. Please pay attention to the following picture. There is a picture of two people, Intan and Bayu. They are having a conversation. Mereka sedang bercakap-cakap. Intan bertanya pada Bayu, "What did you do yesterday?" Apa yang kamu lakukan kemarin? Lalu Bayu menjawab, "I studied English yesterday." Saya belajar bahasa Inggris kemarin. Kemudian Intan bertanya lagi, "Did you go to the movie yesterday?" Kamu pergi ke bioskop kemarin? Lalu dijawab oleh Bayu, "No, I didn't." Tidak, saya tidak pergi ke bioskop. Nah, dalam percakapan ini Intan dan Bayu sedang membicarakan kegiatan yang sedang dilakukan kemarin atau di masa lampau. Mereka menggunakan kalimat yang berpola simple past tense. Apa itu kalimat simple past tense? Nah, kita akan mempelajarinya nanti. Nah, sekarang kita akan mempelajari pengertian dari kalimat berpola simple past tense. What is the definition of simple past tense? Simple past tense is a sentence pattern that is used to tell about past events, atau pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Keterangan waktu yang biasa digunakan misalnya yesterday, kemarin. Kita bisa memakai kata ago yang artinya yang lalu. Misalnya 2 days ago, 2 hari yang lalu, 3 weeks ago, 3 minggu yang lalu. Lalu kita juga bisa menggunakan kata last yang berarti lalu. Misalnya last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu. Sebelum kita mempelajari tentang struktur kalimat simple past tense, mari kita ingat-ingat lagi tentang regular verb dan irregular verb. Seperti yang kalian telah pelajari pada pertemuan sebelumnya, kata kerja dibagi menjadi dua, yaitu regular verb atau kata kerja beraturan dan irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Mari kita lihat contoh berikut ini. Di layar kalian bisa melihat contoh dari kata kerja beraturan atau regular verb. Nah, ada 3 kolom di sini. Yang pertama adalah verb 1 atau kata kerja present. Verb 2 atau past verb, kata kerja yang digunakan untuk kejadian di masa lampau. Dan verb 3 atau past participle. Dan di sampingnya adalah meaning atau artinya. Misalnya verb 1-nya cook, verb 2-nya cooked, verb 3-nya cooked, artinya memasak. Contoh selanjutnya, verb 1 hope berubah menjadi hoped, hoped, berharap. Contoh yang ketiga, play, played, played, bermain. Contoh yang keempat, stop, stopped, stopped, berhenti. Contoh yang terakhir, study, studied, studied, belajar. Nah, dari contoh ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk mengubah kata kerja beraturan menjadi verb 2 dan verb 3, kita tinggal menambahkan akhiran ed. Karena itulah kata-kata ini disebut dengan kata kerja beraturan karena polanya sama, yaitu ditambahi dengan akhiran ed. Nah,
Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Ada beberapa contoh di sini. Verb satunya adalah be atau is, am, are, lalu berubah menjadi was atau were. Lalu verb tiganya adalah been, artinya adalah. Contoh yang kedua, go berubah menjadi went, gone, pergi. Contoh yang ketiga, read, 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 membaca. Contoh yang keempat, take, took, taken, mengambil. Dan contoh yang terakhir, write, wrote, written, artinya menulis. Nah, dari contoh ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk kata kerja yang tidak beraturan, untuk mengubah verb 2 dan verb 3-nya aturannya berbeda atau tidak sama. Oleh karena itu, kata-kata ini disebut dengan irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Setelah mempelajari regular verb dan irregular verb, kita akan membahas tentang struktur kalimatnya. Nah, seperti kalian tahu, ada dua macam kalimat, yaitu verbal sentences dan nominal sentences. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang verbal sentences atau kalimat yang ada kata kerjanya. Bagaimana pula kalimatnya? Let's pay attention to the following explanation. Untuk membentuk kalimat positif, pola kalimatnya adalah subjek, diikuti dengan verb kedua, diikuti objek, lalu keterangan. Example, contohnya adalah I played football yesterday. Saya bermain sepak bola kemarin. Contoh yang kedua, Tia gone to school by bus 2 days ago. Tia pergi ke sekolah naik bis 2 hari yang lalu. Lalu contoh lainnya, the students done the English task last meeting. Para siswa mengerjakan tugas bahasa Inggris pada pertemuan yang lalu. Dari kalimat tadi, bagaimanakah caranya kita membentuk kalimat negatif? Kalimat negatif adalah kalimat yang ada kata not atau tidaknya. Ya. Pola kalimatnya adalah subjek diikuti did not, diikuti verb 1, diikuti objek, lalu keterangan. Nah, perhatikan ya, kalau kalimat positif tadi verb 2 kata kerjanya adalah verb kedua, sedangkan pada kalimat negatif verb kedua berubah menjadi did not lalu diikuti dengan verb ke-1. Contohnya, I did not play football yesterday. Saya tidak bermain sepak bola kemarin. Tia did not go to school by bus 2 days ago. Tia tidak pergi ke sekolah naik bis 2 hari yang lalu. The students did not do the English task last meeting. Para siswa tidak mengerjakan tugas bahasa Inggris pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan mempelajari tentang interrogative sentences atau kalimat tanya. Pola kalimatnya adalah diikuti subjek, verb 1, objek, keterangan. Example, contohnya, did you play football yesterday? Kamu main sepak bola kemarin? Did Tia go to school by bus 2 days ago? Tia pergi ke sekolah naik bis 2 hari yang lalu. Did the students do the English task last meeting? Para siswa mengerjakan tugas bahasa Inggris pertemuan yang lalu. Setelah mempelajari kalimat verbal, now we will learn about nominal sentences atau kalimat nominal atau kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Wah, seperti apakah itu? Let's check it out.
Oke, we go to the positive sentences. Pola kalimatnya adalah I, he, she, it diikuti to be words, lalu diikuti noun atau kata benda, adjective atau kata sifat, adverb atau kata keterangan. Sedangkan kalau subjeknya you, they, we, maka diikuti word, diikuti noun atau kata benda, adjective kata sifat, adverb atau kata keterangan. The examples are: first, Ina was a student last year. Ina seorang pelajar tahun lalu. Berarti sekarang Ina bukan seorang pelajar ya, mungkin sudah selesai tamat sekolah atau mungkin dia sudah bekerja, tidak sebagai pelajar lagi. Nah, Ina subjeknya kita bisa mengganti menjadi she, lalu diikuti to be words, lalu a student adalah kata benda. Contoh yang kedua, I was sad yesterday. Saya sedih kemarin. Saya, I diikuti to be words, lalu diikuti adjective atau kata sifatnya yaitu sad. They were in the library an hour ago. Mereka di perpustakaan 1 jam yang lalu. Subjeknya they, mereka, diikuti to be were, lalu diikuti adverb atau kata keterangan in the library, di perpustakaan, an hour ago, 1 jam yang lalu. Contoh yang terakhir, we were happy 2 days ago. Kami senang 2 hari yang lalu. Berarti mungkin sekarang kami tidak senang ya. Oke, kita lihat pola kalimatnya. Subjek we diikuti dengan were, lalu diikuti dengan kata sifat happy, lalu diikuti dengan keterangan 2 hari yang lalu. Dari kalimat positif ini, sekarang kita akan mempelajari pola kalimat negatifnya. Pola kalimatnya adalah apabila subjeknya I, he, she, it, maka diikuti dengan to be words, lalu diikuti not, lalu diikuti noun atau kata benda, adjective kata sifat, lalu adverb kata keterangan. Apabila subjeknya you, they, we, maka diikuti word, not, diikuti noun atau kata benda, adjective atau kata sifat, dan adverb atau kata keterangan. The examples are: first, Ina was not a student last year. Ina bukan seorang siswa tahun lalu. I was not sad yesterday. Saya tidak sedih kemarin. They were not in the library an hour ago. Mereka tidak di perpustakaan 1 jam yang lalu. We were not happy 2 days ago. Mereka tidak senang 2 hari yang lalu. We were not happy 2 days ago. Mereka tidak senang 2 hari yang lalu. Now, we will learn about interrogative sentences atau pola kalimat tanya. Pola kalimatnya adalah apabila subjeknya I, he, she, it, maka pola kalimatnya was diikuti I, he, she, it, diikuti noun atau kata benda, adjective kata sifat, dan adverb kata keterangan. Contoh pola kalimat yang kedua adalah to be were diikuti subjek you, they, we, diikuti noun kata benda, adjective kata sifat, dan adverb kata keterangan. Contohnya adalah was Ina a student last year? Ina seorang siswa tahun kemarin. Kalau jawabannya iya, maka jawabannya yes, she was. Kalau jawabannya tidak, maka jawabannya no, she was not. Contoh yang kedua, were they in the library an hour ago? Mereka sedang di perpustakaan 1 jam yang lalu. Kalau iya, jawabannya yes, they were. Kalau tidak, no, they were not. Okay, there is an
exercise for you. Please look at the picture here. Ada gambar menara Eiffel di sini ya. Menara Eiffel dari mana ya? Yes, that's right. Menara Eiffel ada di Paris. Now look at the sentences. Untuk pola kalimat positifnya, saya memberikan contoh di sini. Donna visited Paris 2 years ago. Donna mengunjungi Paris 2 tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan bentuk kalimat negatifnya? Donna did not visit Paris 2 years ago. Donna tidak mengunjungi Paris 2 tahun yang lalu. Dan bentuk kalimat tanyanya, did Donna visit Paris 2 years ago? Donna mengunjungi Paris 2 tahun yang lalu. Now we go to another example here. Ada gambar di sini orang yang lagi sakit. Saya berikan contoh kalimatnya adalah Tony was sick yesterday. Tony sakit kemarin. Sakit di sini adalah kata sifat, maka kita menggunakan to be, was atau were. Nah, karena subjeknya Tony, Tony bisa diganti dengan he, dia, tunggal, maka kita memakai pola to be, was. Lalu bagaimana dengan kalimat negatifnya? Kalimat negatifnya adalah Tony was not sick yesterday. Tony tidak sakit kemarin. Dan pola kalimat tanyanya adalah was Tony sick yesterday? Tony sakit kemarin. Setelah mempelajari pola kalimat simple past tense, please write 3 sentences of simple past in the comment box. Silahkan kalian tuliskan 3 kalimat yang berpola simple past tense di kolom komentar. Jangan lupa tuliskan nama kelas dan nomor absen sebelumnya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, and subscribe.